teknologi sehebat apapun, dokter sepintar apapun, kalau udah waktunya ruh itu keluar dari jasad, tidak ada usaha medis yang bisa menggagalkannya. Menggagalkan ruh yang keluar dari jasad, tidak ada satupun di dunia ini yang mampu. Bagaimana dengan memberi ruh? Bagaimana dengan memberi ruh kepada benda mati? Ini mustahil. Ini nggak mungkin terjadi. Loh, ada Ustadz boneka yang bisa bergerak, bisa bicara. Antara dua. Satu, ada mekaniknya di dalam boneka itu. Atau dengan istikhdamul jin, dengan menggunakan jin. Akhir-akhir ini Ustadz sedang ramai katanya Ustadz, atau sedang viral dengan salah satu artis yang mengadopsi boneka mirip manusia. Ada yang bilang kalau boneka itu boneka spiritual yang diisi oleh roh an-an atau yang lainnya. Dan anehnya boneka itu diperjualbelikan dengan harga yang cukup fantastis katanya Ustadz. Alasan orang membeli katanya dengan mengadopsi anak atau boneka tersebut sebagai anaknya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa bisa menaikkan popularitas ataupun yang lainnya, Ustaz. Bagaimana hukumnya mengadopsi seperti itu, Ustaz? Apakah diperbolehkan atau bagaimana? Pertama, boneka itu seperti patung. Ulama banyak yang mengharamkan di rumah kita ada patung, kecuali lil'abil banat, untuk mainan anak-anak perempuan kita. Kita punya anak perempuan, kita belikan boneka Barbie dan seterusnya, itu diperbolehkan untuk mainan anak-anak kita yang perempuan. Anak-anak perempuan, artinya anak laki-laki nggak boleh dibelikan boneka. Itu untuk lil'abil banat. Itu yang pertama. Yang kedua tentang anak itu diberi ruh. Ini sulit untuk kita percaya. Gulir ruh min amri rabbi. Ruh itu hanya Allah yang mampu memberikan dan mengambilnya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberi ruh kepada siapapun, baik itu boneka, patung, dan seterusnya. Nah, karena itu ketika orang bikin patung, nanti di hari kiamat sebagai bentuk siksanya, si pembuat itu diperintahkan oleh Allah untuk memberi ruh kepada patung itu. Dan dia tidak akan mampu. Dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menantang di dalam surat Al-Waqi'ah, ketika idza balahatul hulqum wa antum hina idin tandurun, ketika ruh sudah sampai ke tenggorokan dan kamu ketika itu hanya bisa menonton, keluarga kamu akan meninggal ketika akan dalam keadaan sakatul maut. Allah menantang, bisa kamu batalkan itu? Bisa kamu gagalkan itu? Roh keluar dari jasadnya? Tidak bisa, kata Allah. Kita menggagalkan, berusaha untuk keluarga kita yang sakaratul maut, rohnya tidak keluar dari jasad, kita nggak mampu. Teknologi sehebat apapun, dokter sepintar apapun, kalau udah waktunya roh itu keluar dari jasad, tidak ada usaha medis yang bisa menggagalkannya.
menggagalkan ruh yang keluar dari jasad. Tidak ada satupun di dunia ini yang mampu. Bagaimana dengan memberi ruh? Bagaimana dengan memberi ruh kepada benda mati? Ini mustahil. Ini nggak mungkin terjadi. Loh, ada Ustadz boneka yang bisa bergerak, bisa bicara. Antara dua. Satu, ada mekaniknya di dalam boneka itu. Atau dengan istikhdamul jin, dengan menggunakan jin. Bukan ruh baru yang dimasukkan ke situ, tidak ada satupun makhluk yang mampu. Tapi tukang-tukang sihir, tapi orang dukun-dukun yang menjalin hubungan dengan jin dan syaitan itu bisa melakukan hal itu. Artinya itu bukan ruh, itu jin yang di dalam boneka itu. Kalau memang terbukti, dan itu perlu orang-orang tukang sihir yang sangat canggih, bukan sembarangan. Tukang-tukang sihir yang hebat itu. Dan itu haram. Apalagi diyakini, ada keyakinan bahwa yang mengadopsi boneka yang semacam ini bisa membuat dia terkenal, bisa membuat dia kaya, dan seterusnya. Ini bisa masuk di dalam syirik, naudzubillah. Sehingga dia ada keyakinan selain Allah berbuat sesuatu di dalam kehidupannya, naudzubillah. Walhasil, jangan kita gampang percaya, itulah hal-hal yang semacam ini. Berapa banyak hal semacam ini dipolerkan, diviralkan, kemudian nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Karena itu untuk roh tidak ada satupun yang mampu memberikan kepada makhluk mati. Karena yang sudah ada roh, ketika roh itu ditakdirkan, diperintahkan untuk keluarga, ada satupun yang bisa menahannya. Apalagi memberikan roh baru kepada makhluk mati. Ini sama sekali mustahil. Tidak mungkin. Kalau itu ada boneka yang bisa bergerak, atau boneka bisa bernafas, boneka bisa makan dan minum. Saya dengar juga dikasih makan, dikasih minum. Sulit untuk saya percaya. Kalaupun itu ada, maka itu istikhdamul jin. Itu pakai jalin hubungan dengan jin atau syaitan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam syariat Islam. Anda kalau ingin kaya, kerja. Itu orang-orang kafir dikatakan orang terkaya di dunia. Mereka nggak piara jin, mereka kerja. Orang yang terkaya di Indonesia, mereka nggak piara tuyul, mereka kerja dengan serius dan manajemen yang bagus. Dunia ini akan diberikan oleh Allah kepada siapapun. Maka jangan Anda mau dibodohi dengan hal-hal yang semacam ini. Pada sampai tersirik Ustaz ya. Nah, kalau memang diyakini boneka ini bisa mendatangkan rezeki, boneka ini bisa membuat dia terkenal, boneka ini karena benda mati, agar manusia akalnya taruh mana? Boneka yang nggak punya akal bisa memberi dia rezeki. Boneka yang nggak punya akal bisa membuat dia naik prioritasnya. Akal siapa yang bisa menerima ini? Coba pakai logika gitu. Anda lebih afdol dari boneka itu. Anda punya akal. Anda Allah beri ruh. Anda bisa memprogram. Anda bisa berpikir dan seterusnya. Boneka bisa apa? Tinggal mekanik yang disetting oleh pembuatnya. Anda lebih afdol dari boneka. Kenapa Anda malah mengandalkan boneka? Ainal aqal, gitu loh. Nah, demikianlah akal yang disesatkan oleh Allah, seperti orang yang nggak punya akal. Contoh ya, Sayyidina Umar bin Khattab
Beliau pernah tersenyum sendirian. Ketika ditanya, kenapa Anda senyum sendirian wahai Amirul Mukminin, wahai sahabat Rasulullah? Gimana kita dulu ya? Saya dulu sebelum mengenal Rasulullah, sebelum kenal Islam, saya bikin Tuhan saya dari kurma. Saya bentuk patung dari kurma. Setelah jadi patung kurma itu, saya sembah, saya jadikan Tuhan. Dapat? Dia yang bikin, ya sama-sama boneka ini. Dia yang bikin patung itu dari kurma. Kemudian setelah jadi patung itu dia sembah. Anehnya kata Sayyidina Umar, ketika kita kelaparan, maka kita ambil bagian dari patung kurma itu untuk kita makan. Kita ambil tangannya, kita ambil kakinya. Subhanallah. Ditanya oleh sahabat, Gala, aina ugulukum hina idin? Akal kamu itu kemana? Kamu yang bikin kurma, kemudian kamu yang nyembah hasil bikinanmu. Kamu yang bikin, mestinya kamu yang disembah oleh kurma itu. Kamu yang menciptakan kok. Bukan kurma itu menciptakan kamu. Kamu menciptakan patung kurma itu. Kok malah kamu yang menyembah patung kurma itu? Mana akalmu wahai Umar? Apa jawab Sayyidina Umar? Mada yanfa'ul aql idza adalla bari. Akal mana yang bisa berpikir baik ketika Tuhannya Allah menyesatkannya? Ini contoh. Akal sehat mana yang bisa menerima boneka yang dibuat orang bisa mendatangkan rezeki kepada dia? Boneka yang dibuat manusia bisa menaikkan popularitasnya. Akal mana ini? Ini boneka hasil buatan manusia. Dia nggak bisa apa-apa, dia dibuat. Adanya itu dibuat oleh manusia. Dikasih mekanik dalamnya atau jin yang dimasukkan ke dalamnya sehingga bisa berkata 1-2 kalimat kah dan seterusnya. Saya yakin dia tidak bisa berbuat banyak, hanya bicara 1-2 kalimat. Menurut mekaniknya atau jin yang ada, ini bisa memberi rezeki kepada kita. Dia tidak bisa menggerakkan tangannya sendiri, dia tidak bisa menjalankan apa yang dia bisa lakukan kecuali dengan baterai atau dengan listrik yang dicolok. Akal mana yang bisa percaya ini? Anehnya karena katanya artis yang melakukan itu sehingga ditiru. Kenapa kalau artis? Kenapa kalau artis? Kalau yang melakukan artis itu pasti baik. Kenapa? Ini berapa banyak yang dilakukan oleh orang terkenal hal yang nggak masuk akal. Oleh karena itu, kita sebagai orang mukmin, kita sebagai orang muslim, Allah beri kita akal, Allah beri kita hati, Allah beri kita Al-Quran, Allah utus kepada kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah Anda orang pandai, jadilah Anda orang cerdas. Islam mengajarkan kita untuk cerdas. Islam mengajarkan kita untuk membuka mata melihat kenyataan. Islam mengajarkan kita untuk jadi orang pintar. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kami nggak mau menipu orang dan kami tidak mau ditipu oleh orang. Kami kaum yang nggak mau menipu orang dan kami nggak mau ditipu oleh orang. Kami nggak mau membodohin orang dan kami tidak mau dibodohi oleh orang. Hakadha muslim, ya. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kita jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.